A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurji Purnomo. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kompetisi lulusan sikap dalam memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, poin pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Takwa berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa berusaha melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan dikaruniai oleh akal pikiran. Dengan akal dan pikirannya, manusia dapat mengembangkan hidup serta mengelola alam yang dianugerahkan Tuhan yang untuk kehidupan yang lebih baik. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter religius adalah sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, bersikap toleran terhadap ibadah orang lain, serta menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain. Baik, poin yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menurut saya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah memperlakukan manusia sebagai kodratnya atau harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang memiliki perasaan dan akal pikiran. Contohnya, apabila kita memiliki seorang asisten rumah tangga, maka kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka berperasaan dan memiliki akal pikiran juga. Dan poin yang ketiga adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kata kontribusi di sini diartikan sebagai adanya ikut campur masyarakat, baik dalam bentuk bentuk tenaga, pikiran, dan kepedulian terhadap suatu program atau kegiatan yang dilakukan pihak tertentu. Sedangkan peningkatan mutu sendiri berarti suatu cara untuk menaikkan taraf kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu tentang kontribusi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila berarti meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban yang sesuai dengan asas Pancasila, terutama sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti seluruh rakyat Indonesia memiliki hak atau mendapatkan keadilan baik seperti peningkatan mutu kehidupan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan SDM atau sumber daya manusia. Berikut contoh kontribusi peningkatan mutu kehidupan. Yang pertama, memberikan dana maupun fasilitas terhadap lembaga pendidikan. Kedua, mendirikan lembaga pendidikan swasta. Dan yang ketiga adalah menjadi seorang penyedia jasa pendidikan, sukarelawan maupun PNS seperti guru, dosen, atau tutor bimbel, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat adalah memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan yang ada. Baik, poin yang keempat adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban memikul jawab menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Jadi, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Maksudnya adalah kita sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air harus memiliki kesamaan dan cita-cita pada bangsa negara dan dapat memikul maupun menanggung tantangan yang dihadapi bersama. Poin yang kelima adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau teman orisinil orang lain. Keanekaragaman adalah kumpulan seluruh penghuni negara yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Orisinal sendiri itu adalah suatu karya atau hasil yang tidak ada tipuan, dan langsung dibuat oleh sang pembuat. Maksud dari menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau teman orisinil orang lain yaitu kita harus
menghargai perbedaan dari budaya, pandangan, kepercayaan, dan panduan maupun temuan yang asli milik dari orang lain itu. Berikut contoh dari sikap menghargai keanekaragaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang kedua, menghargai kepercayaan yang dianut sesama. Yang ketiga, menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri. Baik, poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rizky Nuriji Purnomo. Sekian, terima kasih. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Terus Darmaji. Saya akan melanjutkan poin yang ke-6 dan seterusnya. Poin yang ke-6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan adalah kita sebagai warga negara yang baik harus bekerja sama dan memiliki kesadaran sosial yang cepat dan tanggap untuk peduli terhadap masyarakat lain. Peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contoh, tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah di sungai, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara pastinya menginginkan area lingkungan yang bersih untuk ditinggali, tetapi seringkali kepedulian kita terhadap lingkungan kurang, yang menyebabkan sulit berada di lingkungan yang higienis atau bersih. Contoh kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai berikut. 1. Membantu kakek atau nenek menyeberang jalan. 2. Memberikan tempat duduk kepada ibu hamil atau orang tua ketika di angkutan umum. 3. Meminjamkan pensil atau pena teman yang lupa membawa alat tulis. 4. Mengadakan bakti sosial ke panti asuhan. 5. Saling menghormati. Poin yang ke-7, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Taat hukum dan disiplin adalah kita sebagai warga negara harus sadar akan hukum yang ada dan menaatinya, dan juga rajin untuk melakukan dalam hal kehidupan sehari-hari dan juga bernegara. Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum nomor 2. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya pada penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Berikut contoh dari taat hukum. 1. Menjaga kelestarian alam sekitar. 2. Menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya. 3. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Poin yang ke-8, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik yaitu menanamkan yang terkandung yang ada pada petunjuk tingkah laku dalam kehidupan maupun perilaku dari anggota sivitas perguruan tinggi. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Lalu etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademik perguruan tinggi ketika mereka berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah pembelajaran. Jadi menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik yaitu menanamkan makna-makna yang terkandung. Poin yang ke-9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan merupakan penjelmaan dari nilai norma serta nilai kesusilaan. Kita harus menanggung apapun yang akan terjadi pada pekerjaan sesuai dengan apa yang kita bisa secara mandiri atau inisiatif. Di saat kita telah memiliki suatu pekerjaan yang kita inginkan,
Kita harus memegang teguh amanah yang ada untuk melakukan pekerjaan agar tidak mengganggu orang di sekitar yang tidak terkait apa yang kita kerjakan. Contoh tanggung jawab sebagai beribu, mengerjakan sesuatu dengan sendirinya tanpa menunggu disuruh, tepat waktu dan mengerjakan kegiatan, bersikap adil. Poin yang ke-10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menanam sesuatu, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Mandiri adalah suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. Kejuangan adalah nilai yang menunjukkan bahwa bekerja bukan sekedar mencari penghidupan, tapi merupakan cara hidup yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkemauan keras, pantang menyerah, tanggung jawab, cinta tanah air, serta peduli terhadap sesama. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Semangat kemandirian dan kejuangan dan kewirausahaan maksudnya menanamkan semangat untuk bekerja keras dalam mendirikan suatu usaha, tentunya dengan kerja keras dengan diri sendiri tanpa merepotkan orang tua. Contohnya, jika kita ingin memulai sebuah usaha, mau usaha apapun itu, kita harus bisa dan mau merintisnya dari nol dan bertahap sampai dapat berkembang dengan mandiri tanpa harus merepotkan atau merugikan orang lain. Sekian. Baik, mungkin cukup sekian dari kami, dan kami meminta maaf apabila banyak sekali salah dalam bertutur kata sehingga mungkin tidak kurang berkenan di hati para yang menonton video ini. Saya Rizky Nurji Purnomo. Saya Teris Darmaji. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.